Surah berdiri. Al ulama warasatul anbiya. Mengenai ini, imam sholat, bagaimana tanggung jawab imam sholat terhadap makmumnya pada zaman sahabat atau setelah itu kan, sahabat-sahabat setelah ini tabi'in. Apa sekarang ini termasuk tabi'in atau sudah ulama? Nah, itu. Terus mengenai imam sholat, kebiasaannya itu pakai pengeras. Dulu kan tidak ada, sekarang ada pengeras. Biasanya terdengar satu masjid itu terdengar. Terus soundnya itu, pengerasnya itu tidak nyala. Terus yang di belakang tidak dengar. Itu bagaimana tanggung jawab si imam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ulama. Ulama ini bertingkat-tingkat. Mulai ada yang tingkat bawah, menengah, sampai ulama tingkat puncak seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Itu tingkatan puncak. Jadi ulama ada yang tingkatan bawah, ada yang tingkatan menengah, sampai tingkatan puncak, yang semua masuk ke dalam innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ada yang yakhsyallahnya, ilmu dan yakhsyanya ada tingkatnya sekian, ada yang sampai sekian, ada yang sampai puncak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Jadi bertingkat-tingkat ulama. Ulama ini berbeda-beda. Nabi menyampaikan ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Ulama-ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Makanya itu ada ulama yang seperti Nabi Daud, ada ulama yang seperti Nabi Musa, ada ulama yang seperti Nabi Zakaria, ada ulama seperti Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Syu'ib. Itu tidak sama, tapi tidak boleh dibenturkan ulama, karena satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi, saling menyempurnakan. Tidak boleh dibenturkan. Wah, kalau ulama ini seperti ini, kalau ulama ini kurang anu. Tidak, itu mempunyai kelebihan masing-masing. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi mempunyai kelebihan masing-masing. Yang Nabi ini diberi kelebihan ini, yang Nabi yang sana diberikan kelebihan ini. Demikian juga ulama-ulama diberi kelebihan masing-masing, tidak boleh dibenturkan. Dan kelebihan itu bertingkat-tingkat. Ada tingkat bawah, menengah, atas. Itu ulama. Yang kedua, masalah imam. Kalau Sayyidina Abu Bakar membaca Al-Quran tidak nyaring, sampai suaranya hampir tidak kedengaran oleh makmumnya, hampir, hanya kedengaran sedikit. Mengapa? Karena kalau Sayyidina Abu Bakar, kalau Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, hampir tidak kedengaran oleh makmumnya. Mengapa demikian? Karena bila Sayyidina Abu Bakar sholat itu selalu menangis. Jadi tangis Sayyidina Abu Bakar, selalu nangis, sehingga tangis Sayyidina Abu Bakar sampai tak ayat-ayat Al-Quran sehingga hampir tidak kedengaran oleh makmum yang di belakang, karena tangisan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau yang tidak nyaring mungkin Sayyidina Abu Bakar ya. Kalau Sayyidina Umar sangat nyaring, sampai ke belakang terdengar. Ini Sayyidina Umar. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu Nabi menyampaikan ke Sayyidina Abu Bakar supaya diangkat suaranya sedikit. Juga Nabi menyampaikan ke Sayyidina Umar supaya diturunkan suaranya sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, seperti ini. Bila makmum tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam, pokoknya baca Fatihah. Makmumnya membaca Fatihah. Kalau tidak sempat membaca Fatihah, sudah imam yang menanggung, karena imam pasti membaca Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau terdengar imam membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati, alhamdulillahirabbil. Ikuti alhamdulillah sampai waladdallin, amin. Kemudian baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Yang pertama, membaca Fatihah karena mengikuti Fatihahnya imam. Tidak nyaring, cukup di dalam. Tapi setelah imam membaca Fatihah waladdallin amin, kita membaca Fatihah yang cukup didengarkan oleh kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah imam waladdallin amin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak sampai membaca Fatihah, makmum itu tidak membaca Fatihah, imam sudah baca Fatihah. Imam baca Fatihahnya imam, baca itu bisa sudah masuk makmum ke Fatihahnya imam, karena makmum mendengar. Kalau tidak mendengar, baca sendiri. Imam ini sedang baca Fatihah, apa sedang baca, apa selesai, apa belum, ya sudah langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak sempat, tidak tahu, langsung ruku, Allahu Akbar, sudah cukup Fatihahnya imam. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga-moga manfaat. Saya tambah. Sekarang di dalam berjemaah yang khusyuk hanya satu, padahal jemaahnya sampai 100. Yang khusyuk hanya satu. Itu semua diterima oleh Allah. Walaupun karena berkatnya berjemaah, walaupun hanya satu orang yang khusyuk, semuanya ikut diterima oleh Allah. Ini pentingnya berjemaah. Misalnya dalam berjamaah tidak ada yang khusyuk, maka Allah menerima karena Allah senang orang berkumpul dalam kebaikan, tetap diterima oleh Allah. Ini pentingnya berjamaah. Pasti ada si usuk, ada si usuk, tapi karena kompol, berkat kompol lah diterima oleh Allah. Kenapa boleh pada si khusyuk? Nikah pentingnya kau tamakna berjemaah. Moga-moga manfaat. Allah murah, Allah nikah tak kejam nggih. Allah tidak kejam, Allah nikah murah mah gampang, tapi tak main teng. Moga-moga manfaat barakah. Boleh dan teretan setuju. Moga-moga selalu berdai hidayah taufik ke Allah, tak lepas dari Allah dan kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdai gabungan orang-orang sesaleh.